Assalamualaikum Bapak Ibu. Di sini pagi ini Abah mendapatkan telepon dari seseorang yang ingin sekali melaksanakan ibadah umrohnya itu dibimbing Abah, hanya saja terkendala dengan biaya dan keuangannya, ilmunya dan lain sebagainya. Untuk itu beliau memberikan harapan jalan keluarnya bagaimana agar bisa umroh bareng dengan Abah. Untuk itu di sini saya memberikan penjelasan bukan saja untuk Bapak yang bertanya, tapi juga untuk Bapak Ibu yang mungkin melihat video ini. Jadi di Abah ini pada saat seseorang itu ada niatan ingin ibadah umroh namun terkendala dengan biaya, yang pertama bisa dilakukan yaitu dengan cara DP. Ya, DP, uang DP 5 juta. Itu yang pertama. Jadi tidak langsung ingin berangkat umroh harus ada uang sebanyak puluhan juta, tidak. Nah, setelah DP 5 juta, syukur-syukur bisa langsung bertemu dengan Abah di kantor Abah. Kemudian apa yang didapat setelah DP 5 juta itu nanti ya, tim Abah itu akan koordinasi ya, menginformasikan mengenai pengiriman koper dan peralatan umroh. Ya, jadi nanti dikondisikan alamatnya di mana dan selain sebagainya, nanti akan dikirim koper dan perlengkapan umrohnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa menentukan kapan jadwal keberangkatannya. Insya Allah Abah ini ya, programnya itu ya, 3 bulan sekali umroh bersama rombongan Abah Jojo. Ya, contoh misalnya ya, bulan ini tahun ini ya, tahun 2024 akhir di bulan Desember ini ya, insya Allah jadwal keberangkatan Abah itu ada di bulan Januari 2025, kurang lebih sekitar 1 bulan 10 hari lagi ya. Berangkatnya pesawatnya hari Rabu insya Allah ya, jam 7.40 tanggalnya tanggal 30 Januari 2025. Nah, berarti kalau seseorang itu ada niatan ingin umroh bareng dengan Abah DP 5 juta, kemudian dikirim koper dan perlengkapannya, niatkan saja ya, niatkan ingin umroh dengan Abah. Tiba-tiba qadar Allah umpamanya kok bisa dalam waktu dekat melunasi, maka bisa berangkat di bulan Januari. Adapun kalau tidak bisa melunasi, bisa nanti diundur di keberangkatan berikutnya, yaitu insya Allah, karena ini kan sebentar lagi Ramadan, sebentar lagi hajian, insya Allah Abah akan berangkat lagi di bulan Oktober 2025. Jadi ditunda keberangkatannya sampai melunasi dulu. Nah, kemudian umpamanya ya, di bulan Oktober 2025 belum bisa melunasi ya, tabungannya umpamanya tersendat ya, belum bisa lunas, maka tadi ya, ditunda lagi untuk keberangkatan berikutnya. Nah, seperti itu cara menabungnya, cara berangkatnya ya. Jadi ditunda sampai lunas, ditunggu sampai lunas, dan itu ditunggu sampai 2 tahun lamanya. Untuk itu silakan Bapak Ibu, bila ingin umrohnya dibimbing sama Abah ya, yang pertama niat yang kuat, niatkan yang kuat bahwa betul-betul ingin umroh dibimbing Abah, itu yang pertama. Yang kedua, beranikan ketemu dengan Abah, atau kalau memang jauh tempat tinggalnya bisa komunikasi langsung dengan Abah. Kemudian lakukan DP ya. DP itu dengan 5 juta itu adalah tujuannya adalah booking seat, supaya betul-betul Bapak Ibu ya, bisa masuk rombongan Abah ya. Jadi kalau bahasa Abah kecil itu ngetem ya, ngetem tempat. Tinggal nanti pada saat sudah lunas ya, kan barangkali namanya keuangan orang itu beda-beda ya. Ada yang rezekinya itu ya mengalir deras, ada juga yang mungkin ya seadanya. Jadi ada uang berapa silahkan disetorkan ya, silahkan ditabung. Hanya saja perlu ya, dipahami untuk biaya pendaftaran umroh, untuk nabung seterusnya dan pelunasan
itu masuknya ke rekening perusahaan, bukan rekening Abah, gitu ya. Justru itu untuk menghindari penipuan, untuk menghindari gagal berangkat. Ya, jadi nomornya hanya satu, ya, nomor perusahaan. Nah, itu nama perusahaannya PT Indo Citra Tamasya. Nah, itu sedikit informasi, karena alhamdulillah pagi ini ya, ada yang menanyakan ke Abah seperti itu. Ya, adapun umpama Bapak Ibu ingin berangkatnya berdua, ya, suami istri, ya dari sekarang bisa pesan ke Abah, Abah saya mau berangkatnya sekamar berdua umpamanya. Atau barangkali karena berangkatnya sendiri, ya nanti bisa sekamarnya itu dengan teman-teman yang lain. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Oh ya, ada lagi informasi. Jadi nanti pada saat seseorang itu sudah DP 5 juta, walaupun dia ya belum bisa melunasi, umpamanya dia bisa selalu ikut. Ya, ikut apa? Ikut untuk manasik umroh. Ya, manasik umroh secara online. Karena Abah setiap keberangkatan umroh, jamaah-jamaahnya itu digembleng dulu keilmuannya. Tujuannya yang pertama supaya bisa paham. Yang kedua supaya benar-benar orang tersebut bisa ya, menjalankan sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan Nabi, sehingga harapannya bisa sah. Dan mudah-mudahan dengan cara begitu, ya mudah-mudahan umrohnya bisa diterima dan bisa menjadi umroh yang mabrur. Adapun Abah di dalam melaksanakan penjelasan-penjelasan keilmuan mengenai umroh ini, ya biasanya Abah itu mengajar totalnya itu setiap keberangkatan 5 kali, 3 kali, ya pembelajaran atau bimbingan manasik umroh secara online Zoom. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal buka saja handphonenya, ya nanti tim Abah akan memberikan linknya, Abah akan mengajar di situ, kemudian tanya jawab dan lain sebagainya. Nah, itu sebanyak 3 kali sampai betul-betul paham. Nah, kemudian ada yang namanya pertemuan khusus untuk Jabodetabek. Ini Abah undang peserta umroh yang daftar ke Abah. Nah, itu diundang menjelang keberangkatan, biasanya 2 minggu sebelum berangkat diundang ke kantor pusat PT ICT atau langsung ke Pondok Gede. Jadi ada 2 tempat nanti Abah yang menentukannya. Nah, di situ Abah akan mengajar, ya mengajar langsung tata cara ibadah umroh yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Dan kalau di Pondok Gede itu kan ada Ka'bah miniatur, nanti sekalian Abah jelas-jelaskan di situ. Dan biasanya Abah ada langsung live, ya bisa di YouTube atau di TikTok dan lain sebagainya, ya. Untuk peserta dari daerah bisa dilihat, ada linknya biasanya seperti itu. Nah, jadi ada manasik umroh tatap mukanya. Nah, adapun ya, untuk seluruh jamaah ya, nanti ya, ada manasik yang terakhir, pertemuan terakhir, yaitu pada saat menjelang keberangkatan. Biasanya Abah itu menggunakan titik kumpulnya di Hotel Sahid dekat bandara. Nah, di situ nanti Abah akan menggembleng Bapak Ibu, akan memberikan arahan-arahan lagi yang terakhir, baik itu peserta dari Jabodetabek atau luar daerah, ya akan diberikan manasik yang terakhir secara langsung. Berarti totalnya seluruhnya 5 kali. Nah, adapun titik keberangkatan, ya, insya Allah ada di Hotel Sahid dekat bandara. Dan bagi peserta dari luar daerah diberikan kesempatan menginap 1 malam. Jadi tidak perlu biaya lagi, ya, sudah termasuk biaya keseluruhan, yaitu menginap 1 malam di hotel dekat bandara. Nah, itu nilai plusnya. Adapun untuk setiap keberangkatan, Abah insya Allah sudah tentukan. Yang pertama, ya, untuk keberangkatan rombongan Abah itu diusahakan senyaman mungkin. Diusahakan pesawatnya itu langsung ke Madinah, jadi tidak mampir-mampir dan tidak ke Jeddah. Karena kalau pesawatnya ke Jeddah, nanti ke Madinahnya naik umumnya kan naik bis, jadi capek lagi. Jadi langsung saja pesawatnya ke Madinah.
Kemudian diusahakan bagaimana caranya ya, untuk umrohnya juga ya. Jadi semuanya ya, rombongan Abah itu akan naik kereta cepat. Supaya apa? Supaya tidak terlalu lama di dalam perjalanannya. Karena kalau naik bis itu kan cukup melelahkan. Biasanya ya, sampai ke Mekah itu antara 6 sampai 7 jam baru sampai ke Mekah, insya Allah seperti itu. Dan insya Allah untuk setiap keberangkatan ya, mudah-mudahan Abahnya selalu sehat, bisa selalu Abah dampingi dari mulai pendaftaran, manasik, sampai nanti ibadah di sana Abah sendiri nanti memantau Bapak Ibu, mengiringi, membersamai ya, Bapak Ibu, sehingga umpama Bapak Ibu ada kesalahan di dalam ibadahnya, Abah bisa mengingatkan. Begitu juga umpama Bapak Ibu ada yang ingin bertanya ke Abah, Abahnya kan ada di situ. Dan untuk jamaah-jamaah umroh yang ikut bareng dengan Abah ini, ada dua hal yang perlu dipahami Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk yang sepuh-sepuh, yang sudah tua itu diprioritaskan mendapatkan pengawasan khusus dari Abah. Ya, umpamanya ya karena sakit, sholatnya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga ya, Abah khususkan lagi ya, mengawasi bagi jamaah-jamaah wanita yang masih haid, yang masih halangan. Apabila terjadi halangan haid pada saat umroh, itu biasanya ya Abah tanyakan kapan, kemudian jam berapa, harus apa, semuanya nanti Abah arahkan. Supaya apa? Supaya betul-betul ibadahnya ya, berusaha menuju kesempurnaan dan tidak sia-sia. Dengan adanya bimbingan langsung itu, Bapak Ibu merasa nyaman, merasa tenang, karena Abahnya berada di sekitar Bapak Ibu, bimbing terus sampai selesai. Nah, itu keutamaan ibadah umroh dibimbing sama Abah seperti itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Jangan lupa ya, niatnya yang kuat, bismillah. Dan yang kedua harus berani mendaftar ya, jangan merasa aduh jauh lah, itulah, inilah, semua ini Bapak Ibu sekarang ini sudah ada handphone, segala sesuatunya itu jadi mudah ya. Coba perhatikan ya, banyak jamaah-jamaah umroh yang ikut dengan Abah itu ya, rata-rata jauh karena memang dia niatnya kuat dan berani ya. Memang dalam ibadah ini harus berani, karena yang namanya Mekah itu kan jauh ya. Nah, Mekah itu jauh Bapak Ibu ya, butuh pesawat. Kenapa datang langsung ke Abah merasa khawatir dan lain sebagainya? Nah, untuk itu ya dikembalikan lagi ke diri Bapak Ibu. Kalau ingin ibadahnya dibimbing langsung, kemudian keilmuannya disempurnakan, bagaimana caranya supaya betul-betul sesuai dengan tuntunan Nabi. Kalau salah ya diingatkan dan lain sebagainya. Berarti kan tadi ini kesempatan baik, silahkan manfaatkan. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan informasi pagi ini bisa bermanfaat. Abah pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.